ada saatnya nak main, ada saatnya menganggap ibu ini sebagai teman, tapi ada saatnya waktu kita tadi menganggap ibu saya. Salam sahabat berubah, kita kembali di sini dalam suasana yang luar biasa dingin untuk mewawancari Ibu Irma Zaitun selaku semifinalis guru SD favorit sekota Palembang 2023-2024. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Jadi kita di sini kembali bersilaturahmi kepada semifinalis. Ya, jadi kita mau mewawancara Ibu tentang ingin bertekad menjadi guru gitu. Ya, awal mulanya memang tidak terlintas di benak pikiran itu kalau mau jadi guru. Waktu SMA aja, waktu itu ditanya itu orang tua oleh ibu, katanya sudah kamu masuk universitas negeri saja kan. Saya jawab, memang saya mau masuk jurusan apa? Dia bilang ambil ekip katanya. Oh tidak, saya tidak mau jadi guru. Saya bilang seperti itu. Cukuplah ibu, tua sama kakek saya yang jadi guru. Oh gitu ya. Tetapi seiring perjalanan karena akhirnya saya merantau, setelah pulang merantau sampai di sini jadi pengangguran. Gitu ya. Jadi pengangguran, tadi bingung juga mau cari kerja nggak dapet. Ini dapat tawaran bahwa di sekolah sini perlu guru bidang studi mulong. Oh jadi awalnya memang dari ini ya, dukungan orang tua ya, orang-orang sekeliling Ibu ya. Iya, ibu saya memang suruh jadi guru kan. Iya, emang apa? Jadi kuliah nggak Bu? Belum, saya belum kuliah. Iya. Oh. Waktu saya pertama sekali mengajar di sini, saya belum kuliah. Saya baru masuk tamatan SMA. Di sini Bu ya, di sekolah sini Bu ya, pertama langsung. Iya, langsung di tahun berapa ya Bu? Tahun 2004. 2004 ya. Iya. Terus? Kemudian ya, karena saya sudah mengajar di sini, otomatis saya merasa saya nggak sesuai kalau saya masih tetap SMA. Jadi seiring saya mengajar, saya juga ngambil kuliah. Kuliah Bu ya. Oh, jadi pas ngambil kuliah itu masih nggak Ibu pengen mau jadi guru kira-kira pas pengalaman itu? Atau cuma ngalur aja? Ya masih mengalur, masih mengikuti apa keinginan orang tua tadi ya, masih mengikuti tapi akhirnya lama-lama setelah kita belajar ya, waktu kuliah itu belajar sebenarnya jadi guru itu pekerjaan yang mulia. Oh iya. Bagus. Kita itu mau mendidik anak, mau mencerdaskan anak bangsa. Jadi mikir mungkin memang jalan hidup saya sebagai guru. Oh gitu Bu. Jadi pas kuliah lah baru terpanggil Bu ya menjadi guru ya. Ketika belajar menggali ilmu dalam pelajaran yang di tempat kuliah itulah memang merasa sepertinya memang panggilan jiwa saya ini di sini. Jadi termotivasi lah jadi termotivasi. Jadi Ibu dulu kuliahnya di mana Bu? Saya kemarin kuliahnya itu di Universitas Terbuka. Ambil jurusannya? Pertama sekali saya ambil jurusan itu bukan pendidikan. Oh. Saya ambil dari Fakultas Fisik. Fisik. Maksudnya ilmu sosial dan ilmu sastra. Iya, saya ambil sastra bahasa Inggris. Terus? Kemudian seberat ya sastra bahasa Inggris itu sambil ngajar lagi itu Bu ya? Iya, sambil ngajar. Saya mikirnya karena nggak sejalan sama pendidikan. Iya. Akhirnya saya alih kredit. Tetap di UT, tetap di Universitas Terbuka. Pindah jurusan lah ya Bu ya? Pindah jurusan. Saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Saya alhamdulillah tamat tahun 2012. Oh 2012. Mulai kuliah? Mulai kuliahnya karena ya ada peralihan jadi saya kuliahnya lama dari tahun 2005 sampai 2012. Ya karena ada peralihan itu semester berapa Bu kira-kira Bu? Kemarin waktu itu sudah berapa ya? Sudah semester 6. Wah, lumayan juga Bu. Dari fisik ke pendidikan kan beda mata kuliah ya, beda mata kuliah. Jadi berapa lagi diambil kan? Jadi masih banyak lagi mata kuliah yang harus saya selesaikan.
kayak kuliah baru lagi, Iya. sahabat rumah jadinya ini. Betul. Jadi sudah tamat itu masih kuliah juga, masih mengajar di sini juga Bu ya? Masih tetap, saya tetap mengabdikan di situ. 2012 tamat, Tamat, walaupun saya di sini masih honor. masih Ya. honor Bu ya? Nah, Masih honor 2012 sampai sekarang Bu ya? iya sampai sekarang. Sampai sekarang tidak lagi honor. Oh udah lagi honor, Ya. jadi kapan Bu pengangkatannya itu Bu? Waktu itu tahun 2010 ya. 2010? Kami di data untuk Berapa? masuk database. Ya. Alhamdulillah di sekolah ini satu-satunya saya yang mulai dari tahun 2004 kan di sini. 2004 ya Bu. Jadi saya masuk di database itu disebutlah di untuk yang rombongan kami itu K2. K2 namanya ya. Kategori 2 kan. Jadi- Berarti diprioritaskan untuk PNS. Jadi ASN Bu ya. Iya, ASN. Jadi 2010 itu berproses lah Bu ya. Ya, masuk database. Database. Ya, Terus diangkatnya kapan Bu itu? Nah, kemudian diproses lagi sampailah tahun 2013 kami ikut ujian. Ujian 2012. Alhamdulillah tahun 2014 bulan Februari. Gue masih ingat pasti dulu ya. Ya, Ada dari bersejarah dulu ya. bagaimana tidak ingat ya Pak ya? waktu 2002 gue. Iya. Panjang perjalanannya Tahun gue. 2014 bulan Februari itu saya baru habis melahirkan. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Nah, dapat telepon dari kawan, Ah, katanya, "Adik, itu lulus." Katanya. Rasanya gimana ya Pak ya? Mendengar lulus itu Iya, mau bahagia ya lompat. mau Pak. Iya, kan? Padahal dapat baby. Iya. Dapat istilahnya rezeki dari Iya, kata orang tadi berkah si baby Iya, ya. berkah anak katanya. Iya, berkah Ah, anak. Iya. Alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang sudah ASN. Sudah ASN mulai 2014 sampai sekarang ASN. Berarti Sudah 10 sudah berapa tahun dari pertama kali mengajar jadinya kurang lebihnya? Sudah hampir 20 tahun. 20 tahun, 20 Iya. tahun. Kalau anak ya udah besar ya, Iya. udah dewasa ya. Kalau anak umur Iya. 20 tahun itu sudah dewasa. Sudah makan apa lah Bu? Asam Bukan sudah, garam garam sudah, sudah. gulanya sudah juga manis-manisnya Bu. Jadi sudah makan sayur asam ya. Iya, saya rasa kalau asam manis. Asam manis. Kepala saya bersyukur. Bersyukur ya. Ternyata ucapan ibu saya tadi jadi doa buat saya, berkah bagi saya. Alhamdulillah saya sampai saat ini saya sudah jadi ASN. Dan juga selain saya bisa mengajar anak didik di sini, Iya, Bu. saya juga dapat ilmu bekal bagi saya untuk mengajar anak kandung saya sendiri. Iya, Pak. benar. Kalau sukanya apa lah Bu? Bisa mengajar ini, mengajar selama 20 tahun kurang lebih ini Bu, kira-kira Bu. Yang memang saya berkesan ya Pak ya, waktu itu tahun 2019 itu itu sedang libur sekolah, Iya. bulan Juli itu saya tuh kan lihat status teman, oh yang ini kok pada liburan, Iya. saya sendiri tuh ada liburan di rumah aja lah, karena memang tidak bisa menyesuaikan dengan liburan suami itu, Iya, apa, Bu. suami. Tapi tiba-tiba teman WA, Irma, nama kamu itu masuk loh, katanya mau ikut ke Surabaya, pelatihan ke Surabaya. Ah yang benar, dia bilang. Iya. Iya benar. Karena saya nggak percaya, teman itu tadi langsung share yang surat edaran dari Kemendikbud. Saya lihat, benar Pak, saya masuk. Saya langsung cross check Pak, Iya, ke iya. kepala sekolah, Bu, apa benar sama saya ini? Oh itu mah, ibu juga belum tahu katanya. Kebenaran ibu mau ke Dignas, nanti ibu langsung cross check di Dinas, apa benar nama masuk. Pas dicek di Dinas, yang benar. Rasanya antara percaya tidak ya Pak ya. Saya yang selama sudah 15 tahunan nggak pernah kemana-mana gitu Iya, ya. Di sini saja di sekolah, ini ngabdi di sekolah, tiba-tiba dipanggil ke Surabaya. Pelatihan apa itu kira-kira? Pelatihan untuk guru inti Guru inti ya? Iya. Jadi pelatihan ke Surabaya selama 1 minggu. 1 minggu. Waktu itu juga masih, dan ceritanya saya ini masih ada baby waktu itu, Iya, iya, umur iya. 1 tahun saya tinggal selama 1 minggu itu 1 minggu, ya. ke Surabaya. Habis dari Surabaya itu kami memang ditugaskan yang sudah dapat sertifikat guru inti ini Iya. harus mengimbaskan kepada guru-guru sasarannya ada yang sekolah
yang mengajar di dekat sekolah kami. Iya. Kemudian yang akhir 2019 itu sekitar bulan November kami ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang sudah kami dapat itu ke guru sasaran. Guru sasarannya itu berarti sudah ada ininya orang-orangnya Bu ya? Ya. Atau diseleksi lagi guru sasaran itu? Guru sasaran itu diambil dari yang misalnya satu donasi mereka. Oh, donasi ya. Jadi donasi inilah sasarannya, tinggal sekolahnya aja mengutus gitu Bu ya? Ya, kami mengimbaskan ke mereka kan itu sekitar 2 bulan kalau nggak salah, tapi pelaksananya 1 minggu kan. Ya. Nah, setelah selesai kami pengimbasan itu, terjadilah COVID itu. Oh. Kan 2019 aja Iya, kan. iya. Nah, Jadi selamat rumah, ibu ini sudah menularkan ilmunya. Tiba-tiba datang COVID musibah. iya. Jadi sekolah ditutup, ya kan? Libur, semua di rumah, Di rumah, nggak boleh online. kemana-mana, online. Nah, online itu juga jadi duka ya. Iya duka ya. Jadi duka. Kenapa Bu itu? Lingkungan anak di sini kan Ah, bukan kami mau mencegah. mencas Ya, ya, mencas, ya. tapi memang di sini anak rata-rata ekonominya banyak banget. Jadi waktu online itu kami sangat bingung ya Pak ya. Iya. Mau online bagaimana? Sedangkan mereka HP saja belum punya, orang tuanya nggak punya HP. Jadi kami mau ke sekolah kami nggak bisa, dilarang ke sekolah. Jadi hanya yang ikut itu hanya yang punya HP yang bisa mengikuti pelajaran. Jadi selama hampir 1 semester sih yang libur itu banyak anak-anak yang ketinggalan pelajaran. Jadi gimana Bu kira-kira metode guru-guru terkhusus ibu lah secara pribadi kan? Ya. Sebagai semfinalis guru SD favorit ini kan treatment apa sih supaya murid-murid itu tidak tertinggal tadi tuh Bu? Tinggal pelajarannya. Ada waktu itu kami disuruh datang ke sekolah, kami langsung beritahu sama anak-anak yang lain, tolong ya kasih tahu sama anak-anak yang tidak punya HP datang ke sekolah. Kita kasih materi, kita jelasin materi tentang pelajaran, nanti mereka bisa mengerjakan di rumah. Gitu ya. Memang sahabat rumah kalau COVID ini ya semua terdampak atas terdampak. Semua lapisan terdampak, jadi ya sebagaimana kreatif guru lah untuk supaya ilmu pelajaran itu tidak mungkin di stop kan? Iya, tidak boleh. Tidak boleh di stop karena kalau di stop tinggal kelas. Jadi ya tadi yang diceritakan ibu itulah, jadi ada yang tidak memiliki HP, jadi ya hybrid lah jadinya. Hybrid online ada masih tetap, yang tidak punya HP ya offline Bu ya, gitu Bu ya. Situ kami juga waktu itu sebagai guru bingung juga karena kami kan masih banyak yang gaptek ya. Iya benar Bu. Terus juga yang tentang Zoom, Google Meet, kami belum tahu. Ya bagaimana sih cara pakainya nih? Iya cara pakainya, cara mengaplikasikannya ke anak kan. Nah setelah ya mungkin ada berkah juga ya COVID itu, karena COVID kami di rumah saja, kami juga cari info bagaimana tentang mengaplikasikan segala aplikasi yang meeting segala gitu. Akhirnya kami mengikuti pelatihan secara online juga. Jadi kami paham, akhirnya kami tularkan ke teman dan ke anak-anak juga. Jadi kurikulumnya itu diterapkan secara online ya. Iya. Supaya sahabat rumah lebih anak-anaknya bisa menerima dengan baik kan karena kurikulum itu kan ada targetnya tuh, capaiannya berapa kan, mata pelajarannya apa aja yang perlu dicapai kan. Nah, karena online ini kan sulit juga kalau mengajar secara online ini Bu ya, tantangannya berat Bu ya. Banyak tantangan ya kalau online ini kadang muridnya anggap tidak ya pas ini kalau benar Pak. Kalau langsung Mbak belum tentu menanggapi ibu-ibunya itu mengajari. Apalagi online. Nah, itu Bu. Tapi ya
pemerintah kan mensiasati Iya, juga, Pak. benar. walaupun ada yang harus dicapai, tapi di apa ya, Disesuaikan lah ya. disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan juga waktu itu pas masa COVID masih baru merebak itu, memang anak-anak sudah tidak diwajibkan untuk menyelesaikan kurikulum itu, mencapai itu. Jadi yang lebih parah ini Bu, apa namanya, anak-anak kelas 6 itu, bagaimana Bu itu apa namanya, mengatasinya itu Bu? Kita kemarin tidak ujian. Kita ujian Bu, ya? Ujian nasional ya? Waktu yang pertama COVID tahun 2019 itu tidak. 2020 itu. 2020 ya. Tidak ujian, Pak. Tidak ujian ya, bulan 6 itu ujian berarti Bu ya? Tidak dilaksanakan bulan 5 ujian. bulan 4 ya? Iya, tidak dilaksanakan ujian. Jadi langsung dulu. Iya, jadi mereka di langsung dapat ya. sertifikat dapat Biasa. ijazah ya. Kalau setelah COVID ini yang pasti ya Pak, anak-anak sekarang sudah yang disebut generasi Z ya. Ya, alpha. Alpha ya. Mereka sudah nggak main lagi lah Pak kalau kita mau ceramah. Iya. Mereka pengennya yang bisa ada warna-warni Yo, kan gambar. Jadi ya. mereka lebih senang kalau kita tampilkan video. Iya. Mereka senangnya melakukan Jadi kreativitasnya lebih tinggi lah Bu, Iya. ya, karena itu Bu, ya. Karena apa namanya, orang sudah melihat dunia luar Bu ya. Iya. Lebih ini kan lebih apa namanya, lebih cepat menangkap Bu ya. Ya, itu termasuk berkah juga ya Iya. dari COVID ya, buat Jadi orang gurunya. ngerti teknologi juga, Iya. menggunakan berbagai aplikasi Bu ya. Jadi mau tidak mau harus mengerti Harus tentang mengerti, teknologi. iya. Iya, jangan lagi dibilang gaptek ya, Iya. mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jadi manusia dipaksa sahabat rumah untuk mengikuti zaman, teknologi apa namanya, dalam Kecanggihan, canggih teknologi ini Kecanggihan ya. teknologi. Kalau ininya Bu, apa namanya, dampak negatifnya Bu, kira-kira apa Bu? Kira-kira Dampak negatifnya kan pasca kayak COVID dengan tidak COVID kan Ibu bercerita COVID kan tadi kan, dunia pendidikan COVID. Nah, dampaknya apa Bu kira-kira? dampak karena anak-anak sudah mengenal yang namanya teknologi, Iya, Bu. sudah mengenal yang namanya gadget. Ah. Anak-anak lebih belajarnya itu lebih fokusnya beralih ke gadget. Oh gitu Bu ya. Ya, tapi mereka banyak bukan belajar pakai gadget ini tadi. Oh, dia apa? Main game juga. games. Mereka juga kalau sama guru nih, karena guru sering ngajak bermain, sering ngajak ini, karena jadi mereka menganggap tuh itu teman saya. Oh, bukan guru lagi ya? Iya, seperti itu. Pak. Bukan orang tua kita ya? Kalau kita dulu kan kalau melihat guru sama ibu Ya, itu kan. Nah, karena tapi, orang tua kan? iya, karena ngerasa itu orang tua. Ya, Tapi ya. kalau anak-anak ngerasanya ibu itu. Dia kan sering ngajak kami main. Ya. Kayak ini perbedaannya tuh. Ya. Kalau dulu kita kan ibu takut Iya. Kalau anak-anak sekarang enggak. Mungkin ke situ sikapnya Iya. yang agak Jadi- penurunan ya di dalam Ya, untuk kelas. ya, supaya adabnya bisa lebih baik lagi kayak itu Bu. Apa sih Bu? Ada nggak metode ini? Ya, kalau Buat kami mengadab Bu? kalau saya sendiri ya saya selalu menerapkan ke anak. Mhm. Saya bicara itu, nah ibu ini orang tua kedua kalian. Ya, betul. Jadi biar mereka itu ada saatnya nak main, ada saatnya menganggap ibu ini sebagai teman, Ya. tapi ada saatnya waktu kita tadi menganggap ibu saya Ya. seperti itu. Saya selalu menekankan seperti itu kepada anak-anak. Setiap kali sebelum mulai pembelajaran itu saya selalu menyapa anak tadi, bagaimana cara seorang ibu menyapa anak seperti itu. Jadi mereka, oh iya, itu ibu saya. Oh iya, gitu Bu ya. Lebih ke pendekatan personal ya Ibu ya. Jadi dari hati ke hati lah supaya oh ini orang tua kita sih di sekolah gitu kan. Iya. Jadi kan Karena anak sekarang nggak mau Pak, kalau kita larang-larang, kalau kita suruh-suruh kan nggak mau. Tapi kalau kita secara kayak tadi ngomongnya Iya. dari hati ke hati, kita berdekatan seperti ibu dan anak. Iya, iya, iya. Anak-anak tuh mungkin ngerasa oh, ibu itu ini ya sayang ya sama aku, nah seperti itu. Kalau kita misalnya kalian tidak boleh seperti ini, kalian tidak boleh seperti ini, anak-anak malah justru melakukannya Pak. oh Yang dilarang itu kan. Iya. Itu indikasi anak-anak sekarang
itu. Oh iya. Tapi tidak semua anak sih. Iya iya. Jadi apa namanya memang harus begitu Bu ya metodenya ya, supaya ini ya lebih ke pendekatan personal karena ya mungkin karena perkembangan zaman juga kan jadi penurunan ini Iya, penurunan apa yang namanya itu adatnya Iya. ya, Pak ya. jadi selain itu Bu ya tantangan mengajar itu apa Bu? Ya, alhamdulillah Pak ya, saya selama mengajar ini banyak sekali anak yang Ya. saya temui yang begitu masuk di kelas saya anaknya dalam tanda kutip ya, Iya. nakalnya kata yang guru-guru sebelumnya, Ya. nakalnya tuh luar biasa. Iya iya. iya. Tapi begitu Suka pas berkelahi Bu ya? iya, suka jahil, suka Iya. berkelahi, tidak mau belajar, Iya. tidak mau mendengar guru. Nah, begitu masuk di kelas saya, mereka ada yang bilang katanya itu kejam ya. Tapi saya bukan kejam Pak, saya mau tegas. Iya iya. Jadi begitu masuk pertama itu menghadapi anak itu saya akan memberi ketegasan dulu. Iya iya. Setelah memberi ketegasan kepada anak-anak itu baru saya pendekatan secara lemah lembut. Jadi akhirnya anak-anak itu akan kita tidak boleh seperti itu. Iya iya. Nah, terus anak-anak yang aktif tadi, yang luar biasa dalam tanda kutip tadi, Iya. saya deketin Pak. Nanti saya ajak bicara dari hati ke hati. Apa penyebab dia menjadi seperti itu Ya, di benar. kelas kan, mengapa dia tidak mau belajar, mengapa dia tidak sering masuk sekolah Ya. kan, itu nanti kalau kita deketi Pak cerita jujur kan, anak-anak kan polos, Iya benar Bu. mereka kan cerita tentang mungkin kehidupan pribadi mereka, cerita mengapa mereka tidak mau Iya. belajar, mengapa mereka suka Apa sih main. alasannya pada umumnya apa sih Bu kira-kira Bu? Banyak problem di rumah. Di rumah ya, orang Iya, tua ya. Keluarga lah Bu ya. iya keluarga. Jadi mereka itu mau Melampiaskan ya. melampiaskan mungkin ada kekesalan Iya, dia iya. dari rumah itu akhirnya di sekolah yang dilakukan di kelas. Saya senang Pak kalau punya Iya. anak-anak yang kritis itu kan, kalau misal kita belajar ya diskusi, Iya Bu. anak itu selalu saya bu, saya dengerin Pak Iya. apa jawaban mereka, terus bagaimana. Tapi saya Apa pertanyaan mereka? iya, ya, Bu, apa ya? pertanyaan mereka, apa keluh kesah mereka. Tapi saya juga tidak melulu dia yang harus di up di Iya, dalam iya, iya. kelas, karena kita harus merata, harus adil dengan siswa lain. Jadi ketika dia sudah sering, bukan kita tidak mau dia berbicara terus, Ya. kita juga menggilakan dengan Oh teman-teman gitu yang Bu ya. lain. Ada juga soalnya sahabat rumah orang-orang pendiam kan ya. Iya. Bu? Jadi Kira-kira sambil ini Bu ya, sambil berdiskusi tadi bagaimana juga Bu soal yang siswa-siswa pendiam itu Bu? yang pendiam kan. Iya. Nah, pernah juga ada anak yang kalau memang disuruh ngomong nggak mau dia. Iya Bu. Ayo nak jawab. Ya aja. Ayo nak jawab, masih dia. Akhirnya saya siasati Pak. Begini saja ya nak, kita jawabnya giliran. Oh giliran. Ya, Wajib jadi- menjawab semua iya, ya. jadi giliran dari yang pertama, 2, 3 terus sampai jawab. Akhirnya berani Pak dia bicara. Pas giliran dia ngomong. Iya iya. Jadi dalam hati, kok bisa ya nah ini ngomong, berani ya Iya, ngomong. iya. Nah, Semuanya sama, siswa Iya. saya semua, anak saya semua. iya benar Bu. Seperti anak kandung saya Ah sendiri. itu yang paling penting sahabat rumah. Harus adil. Iya harus adil Bu ya. Iya, Bu, ya. memberikan kesempatan kepada setiap anak itu harus adil. Dan juga apa namanya tuh, kita tidak boleh pilih kasih. Pertanyaan terakhir Bu dari kami, prestasi apa sih yang paling berkesan Bu? Kalau prestasi yang sebenarnya Pak ya, Iya. bagi seorang guru itu adalah melihat keberhasilan anak didiknya. Oh ya gitu Bu Ya, ya. alhamdulillah anak didik saya sudah ada yang jadi TNI. Iya Bu ya, gitu ya. Ada yang mengikuti jejak saya jadi guru. Dan banyak lagi yang lainnya Pak ya. Tapi kalau prestasi pribadi, saya waktu tahun 2018 dan 2019 itu pernah ikut seleksi guru berprestasi di kecamatan. Alhamdulillah saya menang.
kemudian Kecamatan Kecamatan Gandus Gandus ya. Lanjut ke tingkat kota. Ya, di tingkat kota banyak saingan ya, Pak ya. Termasuk salah satu kandidat saja di sana, Pak. Nah, karena 2019 terakhir ikut 2020 COVID, ya tidak ada lagi guru kegiatan-kegiatan seleksi ya, seleksi guru berprestasi. Jadi sampai sekarang belum ikut lagi. Seperti itu. Yang tadi ada satu lagi tadi yang diklat tadi, itu termasuk prestasi bagi saya, Pak. Saya ikut diklat selama saya sudah hampir 15 tahun saya tidak pernah kemana-mana. Akhirnya saya ikut diklat ke Surabaya, itu adalah prestasi bagi saya. Kemudian pada saat COVID, prestasi bagi saya adalah waktu itu saya bergabung di komunitas menulis Palembang. Menulis Palembang ya. Saya ikut mereka, ikut menorehkan sedikit kata-kata, sedikit cerita. Jadi dibuatlah dalam kumpulan sebuah tulisan. Jadi buku, ya. Tapi paling membanggakan itu ketika murid-muridnya berhasil ya? Iya, itu prestasi yang sebenarnya, Pak. Terus apa sih capaian yang ingin Ibu capai selanjutnya, Bu? Kira-kira, Bu? Selama ini kan masih berapa tahun lagi, Bu? Pensiun masih lama, Bu ya? Masih 20 tahun lagi. Nah, 20 tahun lagi. Apa sih pencapaian yang ingin Ibu capai selama ini untuk 20 tahun ke depan ini, Bu? Kira-kira, Bu? Yang memang pengen bener, yang saya pengen benar itu ya, Pak ya. Saya tuh biasa kan mengajar anak-anak. Iya, Bu, benar, Bu. Yang saya pengen tuh mengajar emaknya anak-anak. Maksudnya itu ibu guru yang lain. Iya. Jadi ketika saya ikut pelatihan itu saya melihat yang pembicara ya, para Widya Iswara namanya dari Widya Iswara, Bu ya. Iya, Widya Iswara. Itu cita-cita saya pengennya seperti mereka, Pak. Jadi Widya Iswara. Jadi pengajar lah ya. Iya, menjadi pengajar. Pelatih dalam itu pengajar tadi, Bu. Iya, pelatih bagi guru-guru. Iya, pelatih bagi guru-guru, Bu ya. Nah, dalam benak saya itu kalau sudah pensiun ya, Pak ya, istilahnya mungkin mau ikut kata suami lah. Kata suami pengennya tinggal di dusun, Pak. Dusun, Bu, ya. Mau berkebun. Berkebun, Bu ya. Istilah kata tuh berkebun. Berkebun ya, Bu. Iya, pengennya. Tapi ya sekarang mau cari dulu, Pak, kebunnya di mana. Jadi sahabat rumah, itulah yang bisa kami sharing, kami diskusikan, kami bercerita pada siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sahabat rumah.